Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang grammar dan punctuation. Nah, buku ini sudah ada Ibu taruh di SMP, jadi bisa kalian baca-baca. Kita mulai dari introduction. Nah, ini adalah grammar sama punctuation. Apa sih gunanya grammar sama punctuation? Kita lihat ya. Jadi gunanya grammar sama punctuation itu adalah mengubah seperangkat kata-kata menjadi kalimat. Yang awalnya kata-kata menjadi kalimat. Tanpa grammar, without grammar dan punctuation, kata-kata menjadi tidak jelas dan campur aduk. Gitu ya, jadi nggak jelas kalau misalnya tidak ada grammar ataupun punctuation. Nah, jadi kita bisa lihat kalau ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu grammar sama punctuation. Kita ke grammar dulu. Grammar bisa juga bisa juga kita kenal sebagai tata bahasa. Apa sih pengertiannya grammar? Nah, grammar itu adalah sebuah aturan yang mengatur kata-kata menjadi kalimat. Kata-kata menjadi kalimat. Setiap kata punya tugasnya masing-masing. Nah, jadi setiap kata punya tugasnya masing-masing. Sekarang pertanyaannya, lah apa tugasnya? Nah, apa saja tugas kata itu? Nah, ada, teman-teman bisa lihat di sini di layar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 kata-kata, 7 klasifikasi kata ya, tugas kata. Tugas kata yang pertama adalah naming words atau noun. Kita mengenalnya dengan sebutan kata benda, atau bahasa Indonesianya kata benda. Kata benda itu adalah segala sesuatu yang bisa teman-teman lihat, yang bisa teman-teman pegang. Contohnya ada robot di sini, ada inventor, ada I, atau ada we. Bisa juga misalnya baju atau teacher. Jadi segala sesuatu yang bisa kalian lihat, sederhananya begitu ya, kata benda itu adalah segala sesuatu yang bisa kalian lihat. Selanjutnya yang kedua adalah describing words atau adjectives. Kita mengenalnya dengan kata sifat. Kata sifat itu berbeda standarnya bagi tiap orang. Misalnya ada great, ada cold, ada deep, sama ada pretty. Kita bisa lihat di sini ya, misalnya ada cold atau dingin. Nah, definisi dingin itu untuk ibu misalnya itu 27 derajat Celcius sudah dingin. Tapi bisa jadi untuk beberapa teman-teman itu belum dingin, yang dingin itu adalah 16 derajat Celcius misalnya begitu. Atau misalnya cantik atau pretty ya kita bilang. Misalnya nih, oh yang ini cantik nih artis A. Menurut ibu artis A cantik, ternyata menurut kalian artis A itu nggak cantik amat sih bu, ada yang lebih cantik misalnya kayak gitu. Jadi kata sifat itu standarnya berbeda bagi tiap orang. Selanjutnya yang ketiga adalah linking words atau conjunction atau kata hubung. Nah, ini adalah kata yang menghubungkan kalimat dengan kalimat, ya, kalimat dan kalimat, atau kata dengan kata. Ada contohnya di sini, ada if, ada because, ada and, dan ada but. Yang paling sering kita pakai adalah and. Contohnya udah tahu ya, misalnya ibu makan nasi dan telur. Ibu makan nasi dan telur. Atau ibu makan nasi dan Pak Iqbal makan telur, misalnya kayak gitu. Jadi menghubungkan kalimat dan kalimat atau kata dan kata. Itu adalah gunanya linking words atau conjunction. Selanjutnya adalah pointing words atau kata tunjuk.
determiners ya, determiners atau kata tunjuk. Kata tunjuk ada contohnya di sini. Contohnya di sini adalah the, this, that sama atau an. Nah, kata tunjuk ini untuk menjelaskan benda yang kita maksud. Jadi misalnya this book, buku ini gitu, dia bilang. Buku yang mana tuh? Yang ini, terus kamu tunjuk bukunya, begitu. Jadi jelas. Nah, yang ditunjuk adalah benda yang bisa kita lihat. Jadi dia termasuk dalam kata benda. Gitu ya. Kelihatan? Paham teman-teman sampai sini? Ada 4 kelas kata. Selanjutnya kita ke yang 5. Ke yang 5 namanya placing words atau preposition. Kita mengenalnya dengan kata depan, artinya kata depan. Contohnya ada from, in, below, sama for. Oke ya. Setelah itu yang ke-6 ada doing words atau verb. Kita mengenalnya dengan kata kerja. Kata kerja itu adalah segala sesuatu yang bergerak. Jadi kita harus melakukan sesuatu, misalnya kayak set di sini ya, finish, invent, atau misalnya yang mudah dihafal, yang sering kita ucapkan, ada eat, ada walk, ada run, ada misalnya ada apa lagi, ada sleep. Itu kata-kata yang sering kalian dengar, itu termasuk dalam kata kerja. Karena kita melakukan sesuatu. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, maka dia disebut dengan kata kerja. Sederhananya seperti itu. Setelah itu yang ke-7 dan yang terakhir adalah words that tell you when, where, or how something happen. Kita mengenalnya dengan kata keterangan atau bahasa Inggrisnya tuh terkenal dengan adverbs. Jadi dia itu berguna untuk menjelaskan kapan, di mana, atau bagaimana sesuatu terjadi. Gitu ya. Contohnya everywhere, never, slowly. Bisa teman-teman lihat juga. Di sini ada verbs. Kelihatan verbsnya. Nah, di sini ada verbs. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan kalau misalnya verb kalau misalnya adverb ini berguna untuk menjelaskan verb. Contohnya ya, kalau kita ambil said, slowly. Said ini diambil sama ini. Dia ngomongnya gimana? Ngomongnya pelan-pelan, misalnya kayak gitu. Begitu ya, kelihatan. Jadi adverb itu berguna untuk menjelaskan verb. Begitu ya. Jelas? Ini adalah 7 kelas kata atau tugas-tugas kata sederhananya. Selanjutnya kita ke punctuation. Punctuation kita kenal sebagai tanda baca. Apa pengertiannya dan apa sih manfaatnya tanda baca? Bisa kita lihat di sini. Merupakan tanda yang digunakan untuk mengolah tulisan menjadi jelas. Berarti dia menulis ya. Dia berguna untuk menunjukkan arti dan nada pada sebuah tulisan. Jadi misalnya kita lihat contohnya di sini. Di sini bisa kita lihat ada titik. Oh, titik itu tandanya akhir dari sebuah kalimat. Nih, ada kelihatan titiknya. Setelah itu ada tanda titik 2. Oh, titik 2 itu tandanya kalimatnya langsung, dibicarakan langsung. Setelah itu ada tanda seru di sini. Ini kelihatannya tanda serunya. Tanda seru itu artinya dia sedang nadanya tinggi. It's just not working. Jadi dia tinggi ke atas. Sedangkan kalau tanda tanya kita bisa lihat itu artinya tanda dia sedang bertanya, nadanya biasanya menurun. Have you tried plug me in? Kayak gitu, dia jadi turun ke bawah. In, gitu nanyanya ya. Di sini kelihatan.
Nah, ini adalah kayak preview, kayak kita mau kenalan dulu apa sih yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya ada tugas buat teman-teman. Tugasnya sederhana, cuman ada 3. What is grammar? Apa itu grammar? What is punctuation? Coba dijelaskan dengan bahasa kalian masing-masing. Setelah itu yang terakhir, tell us the 7 parts of grammar. Nah, tugas ini nanti bisa dikumpulkan ke Bu Caca ya, atau ke Bu Ani juga boleh. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di noun. Jadi pembelajaran kita selanjutnya adalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.